Network model adalah konsep dalam arsitektur jaringan, fungsinya sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar networking model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim dan diproses dalam jaringan. Sebelum network model ada, setiap vendor memiliki network modelnya masing-masing. Komunikasi antar vendor itu sulit dilakukan jika usaha untuk membangun suatu jaringan yang sangat besar itu sulit. Dibuatlah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO International Organization Standardization tahun 1948, yaitu dengan nama OSI di Open System Interconnection atau bisa juga disebut OSI Layer Model. Nah, di sini juga ada before and after tentang network model. OSI atau Open System Interconnection dikembangkan oleh International Organization for Standardization (ISO) sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecahkan proses komunikasi menjadi 7 lapisan dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. TCP atau IP Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Dasar dari jaringan internet dan desain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Di sini juga ada cara kerja jaringan TCP atau IP. 1. Memecahkan data menjadi paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain. 2. Paket dikirimkan melalui router. Router yang mengirimkan maka sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. 3. Paket berhasil dikirimkan ke tujuan. Jika sampai di alamat tujuan, layer TCP atau IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemah sinyal menjadi data, disusun menjadi sebuah file utuh. Nah, di sini juga ada struktur TCP/IP atau model, yaitu ada application, transport, internet, network, interface, atau data link. Nah, di mana OSI layer itu mempunyai 7 lapisan, yang dimana disatukan menjadi application, presentation, session dijadikan menjadi data, sedangkan transport dan network dijadikan menjadi segmen, pigments, dan data link atau physical dijadikan menjadi frames dan bits. Nah, untuk struktur TCP atau IP model yang pertama ada application layer, yaitu lapisan aplikasi. Fungsinya sebagai antarmuka antara aplikasi yang digunakan pengguna dengan jaringan komputer yang mendasari protokol, yaitu HTTP, FTP, SMPT, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada contoh application layer. Jika kalian ingin membuka website di browser, aplikasi inilah yang pertama kali bekerja. Fungsi pertama aplikasi layer ini adalah interface, yaitu cara membuka jaringan yang menyediakan cara bagi aplikasi untuk layanan akses jaringan. Representasinya, si datanya memastikan data yang dikirim satu komputer dapat dibaca oleh pengguna lainnya. Nah, di sini ada application layer attack, di mana jenis serangan khusus yang menargetkan pintu depan atau fitur-fitur dari sebuah aplikasi atau layanan web. Pertama, attacker tidak menyerang secara kasar, tapi mengirim perintah atau request agar seperti pengunjung biasa. Selanjutnya, permintaan ini masuk ke IPS atau firewall. Karena serangan rapi dan mirip user asli, seringkali sistem ini tertipu dan penyerang lolos ke dalam sistem. Nah, begitu sampai di web server, penyerang mulai bikin kacau, minta data yang banyak, bikin server capek, CPU atau RAM penuh, dan akhirnya website mati dan tujuan akhirnya database. Penyerang nyoba curi data penting dengan cara menyisipkan perintah jahat lewat aplikasi tadi. Struktur yang kedua adalah ada transport layer atau lapisan transport, mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Contoh protokolnya adalah TCP dan UDP.
Ini juga ada TCP, yaitu Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi, data dikirimkan secara berurutan, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, dapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Sedangkan UDP atau Data Protocol adalah UDP tidak berbasis koneksi, tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengirim, dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat daripada TCP. Nah, selanjutnya ada TCP atau IP, berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan OSI model dengan fungsi utama. 1. Menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet. 2. Mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI. 3. Menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. Nah, struktur TCP atau IP model yang ketiga adalah network layer atau lapisan jaringan. Proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Yang keempatnya adalah data link atau IP address juga dapat memecahkan terjadinya kesalahan yang dibutuhkan physical layer ketika dilakukan pada data pengiriman paket. Ini ialah FCS, Frame Check Sequence. Nah, di sini ada encapsulation dan descapsulation. Encapsulation adalah proses membungkus data dengan informasi tambahan header saat data bergerak turun dari lapisan atas ke bawah. Descapsulation itu proses membungkus data dan membawa informasi saat data bergerak naik dari lapisan bawah ke atas di sisi penerima. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.